Usir Hendra, Bu. Dia setan. Usir, Bu. Apalagi dah yang hadir di hidup dia, kayak gak ada habis-habisnya dia ngalamin kejadian-kejadian horor. Apalagi dia kan baru nyampe juga di negara Australia. Dan disinilah kakeknya Dozer bercerita mengenai sebuah kebenaran. 7 turunan kami akan menempel kepada keluarga kalian. Saya sendiri tidak takut dan terus-menerus baca ayat-ayat suci Al-Quran. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Jadi ini adalah part terakhir dari cerita Dozer. Dimana sebetulnya tuh cerita ini udah viral banget di zamannya. Bahkan kalau nggak salah ya, tweetnya itu udah nggak ada karena emang cerita ini tuh udah dijadiin masuk ke dalam buku. Makanya gue bisa bilang RJ5 termasuk salah satu yang beruntung karena diizinin sama MWP Mystic untuk ngangkat cerita yang udah dibukukan ini. Karena emang mungkin banyak pertanyaan-pertanyaannya, kok bisa ya mereka tuh ngalamin hal-hal seperti ini. Nah, di video kali inilah bakal ada jawabannya. Makanya jangan lupa tonton dulu part-part sebelumnya nih agar kalian mengerti jalan ceritanya. Terus semoga kalian yang lagi nonton ini diberikan selalu kesehatan, terus yang punya dagangan semoga laris-laris selalu ya. Jangan stres-stres lah, semoga tayangan ini dapat menghibur kalian. Bagaimanakah keadaan Dozer? Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Langsung saja, berikut adalah ceritanya. Hari ini Desra baru sampai di Australia. Langsung tuh dia muter-muter buat nyari apartemen ya, buat tempat tinggal dia. Setelah dia cari, dapet tuh satu apartemen yang dia rasa cocok. Masuklah dia, ngasih selembar surat ke resepsionis, lalu ditukar sama kunci kamarnya. Langsung tuh dia jalan ke kamarnya yang terletak di gedung C lantai 5. Gue dari dulu tuh pengen banget ya kayak kuliah atau kerja di luar negeri kayak di cerita Desra ini. Ada nggak sih dari kalian yang pengen kayak gitu juga? Komen di bawah. Nah, akhirnya di situ Desra masuk lift. Pas dia ada di lift, bukannya dia kayak seneng ya, dapat suasana baru, bisa keterima kerja di luar negeri. Desra ini malah ngerasa ada yang horor di lift ini. Jadi di belakang pundaknya tuh dia ngerasa kayak ada yang niup-niup dia. Dia tengok tuh ke belakang. Dan ternyata ya nggak ada siapa-siapa di belakang. Tapi pas matanya itu nggak sengaja lihat ke arah dinding lift, di situ tuh dia ngeliat ada sosok wanita hitam tapi mukanya itu kayak bonyok bekas habis dipukuli di belakang dia. Mungkin gue halu atau gimana? Si Desra lihat lagi tuh ke belakang dan ternyata nggak ada apa-apa di belakang. Tapi lagi-lagi di dinding lift itu dia bisa ngeliat kalau sosok wanita hitam itu masih ada. Ini orang udah di luar negeri masih digangguin setan. Buat nenangin perasaannya tuh si Desra kayak baca-baca doa yang dia tahu dan berharap supaya liftnya ini cepet-cepet sampai di lantai 5. Tapi sialnya dia tuh ngerasa liftnya itu kayak makin lama tuh makin lambat geraknya ya. Hingga akhirnya liftnya itu stuck di antara lantai 4 dan juga lantai 5.
Desra memejamkan matanya tuh sambil dia pencet-pencet tombol emergensi. Dia harap setan di belakangnya itu cepet-cepet pergilah. Nah, setelah beberapa saat, dia pun kembali membuka matanya dan ternyata sosok wanita tersebut masih ada di sana. Untungnya lift segera kembali jalan hingga pas di lantai 5, Desra langsung keluar. Karena emang dia udah biasa ngalamin hal-hal aneh ya selama kemarin-kemarin tuh. Jadi ya udahlah, dia tuh nggak mau ambil pusing. Langsung dia jalan tuh ke kamarnya, dia masuk ke kamarnya. Di situ ada kayak dapur kecil, terus ada satu kamar tidur dan juga ada satu kamar mandi. Kayaknya tipe studio nih. Lusanya Desra itu datang ke hotel tempat dia bekerja. Jadi hotelnya itu memang cukup besar dan juga cukup ramai. Dia tahu pada saat itu adalah satu-satunya orang Indonesia yang bekerja di sana. Hari pertama kerja, Desra ini dapat shift pagi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dia tuh punya 3 orang rekan kerja yang mana IT semua dan orang-orang tersebut asli dari sana. Selama di sana, ternyata Desra ini suka ngalamin hal-hal horor juga, kayak misalnya dengar suara, lihat bayangan, tapi ya hal-hal kayak gitu dianggap receh lah sama si Desra, jadi dia nggak hirauin tuh saat itu. Semuanya itu berjalan normal-normal aja hari-harinya. Kayak misalnya Desra kerja, pulang, hingga akhirnya dia baru dapet tuh pertama kalinya shift sore. Kerjalah tuh Desra kayak biasanya, hingga akhirnya sekitar jam 10 malam, dia tuh dapat komplain ya dari front office, katanya kamar pengunjung 556 itu laptopnya nggak bisa connect ke internet. Langsung aja tuh Desra jalan ke kamar tersebut, dimana emang hotel tuh lagi nggak rame di malam itu sebenarnya. Keluar lift dari lantai 5, dia langsung menuju kamar yang ada di pojokan. Pas dia lagi jalan, tiba-tiba di belakang ada yang manggil. Des? Pas Desra noleh, ternyata itu adalah housekeeping atau yang biasa bersih-bersih gitulah bahasa Indonesianya. Dan dia memperkenalkan dirinya yang dari Indonesia, Anton namanya. Di sini Desra tuh ngerasa aneh karena selama dia kerja nggak pernah tuh ada yang namanya Anton, orang Indonesia. Ya udahlah, dia tetap ke kamar, tetap nyelesain komplainannya. Dan setelah selesai dia ngajak Anton tuh buat ngobrol-ngobrol di smoking area gedung basement belakang hotel. Ton, kamu dari kapan kerja di sini? Baru, Pak. Kemarin baru datang. Oh, baru? Terus nginep di mana? Saya dikasih kamar, Pak, oleh hotel. Wah, kalau gitu kapan-kapan saya main ya, Ton. Anehnya si Anton saat itu cuman tersenyum doang saat si Desra pengen main ke kamarnya dia. Ditambah lagi, Desra ini ngelihat kalau Anton itu mukanya tuh rada-rada pucet gitu. Ya udahlah, setelah ngobrol-ngobrol, mereka langsung pamit tuh untuk melanjutkan ya pekerjaan di malam itu lagi. Dan malam itu pun semua berjalan normal. Dan ini di hari keempat ya, ketika si Desra mendapatkan shift malam. Disinilah kejadian horor baru terjadi. Sekitar jam 1 dini hari, Desra tuh lagi-lagi dapat komplain dari penghuni hotel. Nah, nggak lama dari telepon itu, tiba-tiba kursinya Desra nih yang ada di samping, tiba-tiba gerak dan muter sendiri. Aaron, teman bule Desra shift malam pada saat itu bingung, sekaligus rada takut ya. Kok bisa-bisanya nih kursi gerak sendiri? Hingga akhirnya si Desra itu ngeliat kayak ada sosok anak kecil berwajah hitam lagi ada di atas kursi tersebut. Jadi di ruang kerja Desra tuh ada ruang operator ya, anak IT pasti tahu nih. Yang di sana itu hanya dipisahkan sama dinding kaca. Entah kenapa pandangan Desra tuh ke arah ruang operator terus pada saat itu. Hingga akhirnya dia tuh sadar kalau di ruang itu ada sosok pocong berbungkus kain kafan. Kafan putihnya itu Desra bisa lihat jelas di belakang kaca walaupun ruangan operator lagi rada gelap. Sosok pocong itu terus-terusan ngeliat ke arah Desra dengan mukanya yang hitam. Desra syok, kok bisa-bisanya ada setan begini di luar negeri? Dia pun baca-baca doa tuh supaya sosok itu pergi. Tapi bukannya pergi, yang ada pocong itu malah bergerak mendekat ke arah Desra.
Jadi seakan-akan pocongnya itu pengen nyamperin si Desra pada saat itu. Nah, Desra yang ketakutan meremin aja tuh matanya sambil dia baca-baca doa. Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Nah, beberapa saat si Desra buka tuh matanya, ternyata pocongnya udah nggak ada. Si Desra bingung kenapa bisa ada pocong di luar negeri. Lah, gue juga bingung yang dengerin cerita dia. Apa iya karena dia kemarin malam sempat mikirin dozer? Karena bingung dan anaknya penasaran nih Desra, dia tuh pengen lihat CCTV. Sebenarnya tadi itu kejadiannya kayak gimana sih? Nah, pas dilihat CCTV itu ternyata si Desra tuh kayak bengong doang lihat kursi yang ada di sampingnya tuh gerak sendiri ya. Dan gak lama pas dia terpaku ke ruangan operator itu, sosok pocongnya itu nggak terekam di CCTV. Pas si Desra tuh lagi perhatiin detail-detail CCTV, tiba-tiba aja ada yang ngetok ruangan si Desra tuh yang ternyata itu adalah Anton. Nah, di situ Desra nanya tuh sama Anton, "Ton, kamu percaya nggak sih kalau setan Indonesia bisa ada sampai di sini?" Tapi bukannya ditanggepin sama Anton. Anton ini cuman kayak senyum doang tuh lagi-lagi ke Desra. Dan akhirnya mereka pun ngajak ngopi bareng. Kayaknya ada yang aneh nih sama si Anton. Lagi enak-enaknya ngobrol tuh sambil jalan menuju ke smoking area. Tiba-tiba aja ada security tuh yang nyamperin si Desra. Nah, Desra pun ngajak basa-basi lah security itu buat ngopi bareng. Mau ke smoking area, Pak? Iya, Pak. Yuk bareng sama kita. Kita? Loh, Bapak emangnya sama siapa? Ini housekeeping teman saya, Pak. Sesama Indonesia. Hah? Tapi setahu saya cuma Bapak aja orang Indonesia yang kerja di sini, Pak. Hah? Jangan bercanda, Pak. Si Anton itu baru 2 hari yang lalu loh kerja di sini. Dan bener aja tuh, pas si Desra noleh ke samping, ternyata si Anton udah nggak ada. Di situ dia sempat bingung ya, ini apalagi dah yang hadir di hidup dia. Kayak nggak ada habis-habisnya dia ngalamin kejadian-kejadian horor. Apalagi dia kan baru nyampe juga di negara Australia. Setelahnya Desra sama security tersebut pergi tuh ke tempat kantor security utama di mana dia bisa lihat tuh CCTV utama di hotel tersebut. Alangkah kaget itu si Desra karena pas dia lihat di CCTV, dia itu lagi ngomong sendirian. Belum habis rasa kagetnya, security itu juga bercerita kalau 2 tahun yang lalu pernah ada orang Indonesia yang sempat kerja di hotel tersebut. Namun baru 4 bulan orang tersebut meninggal karena serangan jantung di kamar nomor 723. Dan dia bernama Anton. Setelah tahu kebenaran itu, jantung si Desra tuh langsung dak dik duk ya. Karena memang dia nggak nyangka bakal ngalamin hal horor gini walaupun sekarang dia juga udah di luar negeri. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah tuh si Desra saat itu. Ya iyalah. Setelah kejadian itu, Desra tuh kayak udah mulai nggak konsen ya ketika dia kerja. Ditambah lagi, gangguan malah semakin menjadi. Kayak misalnya dia pernah tuh lagi di apartemen ya sekitar jam 8 malam lagi nonton TV. Tiba-tiba aja dia tuh ngeliat kayak ada makhluk besar berbulu, bertanduk yang nampakin diri di sampingnya. Pernah juga waktu tidur di apartemen, Desra ini mimpi dikejar-kejar sama anak-anak yang berlumuran darah tuh hingga akhirnya dia kebangun. Tapi bukannya malah seneng kebangun dari mimpi buruk, dia malah ngeliat ada sosok pocong dengan wajah hitamnya dan juga ada belatung tuh di mata sama hidungnya. Selama 2 bulan terus-terusan tuh Desra diganggu dan mengalami kejadian-kejadian horor sampai akhirnya dia bilang tuh ke manajemen kalau dia mau resign aja. Meskipun awalnya nggak boleh resign tuh sama manajemen, tapi Desra ini kayak nggak kehabisan akal hingga akhirnya dia berhasil resign dan balik lagi ke Indonesia. Wah ini gila sih, sampai-sampai dia tuh resign padahal kan dapat kerjaan di luar negeri itu susah.
Setelah kepulangan Desra ke Indonesia, jadi itu mereka masih pengen cari tahu tentang Dozer dan ya nyelesain lah semua masalah yang mereka alamin. Di situ dia hubungin Hendra, Sunanto, dan mereka pun setuju sama yang lain tuh untuk menyelidiki kasus Dozer ini. Nah, buat kalian yang nanya, sebenarnya sosok Dozer tuh orang yang kayak gimana sih bang? Nah, ini gue kasih tahu. Jadi, Dozer itu memang terkenal sebagai orang yang pendiam dan penyendiri. Dia juga termasuk orang yang penasaran dengan hal-hal gaib. Bahkan kalau kalian lagi nanya sama si Dozer nih, dia tuh bakal bilang kalau ada sosok anak kecil yang terus-terusan ngikutin dia di sampingnya. Mamanya Dozer juga bilang kalau Dozer ini bahkan sempat pengen belajar ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Walaupun sudah dilarang, tapi Dozer ini masih ngeyel. Saat SMA, kelakuan Dozer ini malah makin parah. Dia tuh banyak berdiam diri di kamar, bahkan makan aja dibawa tuh ke kamarnya. Nah, saat dia udah masuk ke universitas nih, di situ dia makin aneh. Katanya dia pengen ikut uji nyali. Ini uji nyali yang di TV maksudnya? Di antara tuh Dozer sama orang tuanya ke tempat uji nyali itu. Walau udah dilarang tapi dia tetap maksa. Kalau dari Bandung menempuh waktu sekitar 3 jam. Sesampainya di sana, orang tua Dozer tuh ngelihat perbedaan yang sangat jelas. Seperti ini tuh bukan Dozer anak mereka. Dan ketika banyak dari penonton uji nyali tersebut kesurupan, Dozer malah tersenyum. Dozer sendiri juga katanya sempat memperdalam ilmunya di Kalimantan. Entah apa yang dilakukannya, di sana yang pasti kelakuan Dozer ini makin ekstrim. Ini ngomong-ngomong soal Dozer tersenyum ya, kok rada-rada mirip ya dengan kejadian sebelum Dozer menghilang. Masih ingat nggak kalian? Oke, kita balik lagi ke laptop. Jadi mereka semua berangkatlah tuh malam itu menuju ke rumah orang tua Dozer. Waktu itu Desra itu sama Hendra, Asep, Doni, Kiki, Ade, Sunanto, Jejen, Oki, Tatang, sama Iskandar, dan juga Kodir berangkat tuh ke rumah orang tua Dozer. Saat itu mereka pakai 2 mobil. Hendra sendiri pada saat itu gabung di mobilnya Desra. Nah, di perjalanan si Hendra ini sempat ngingetin Desra, hati-hati Des, mereka lagi mengawasi, jangan sampai kita lengah. Baru setengah perjalanan Hendra bilang kayak gitu tuh ke Desra. Tiba-tiba aja mereka ngeliat di tol Cipularang entah kilometer berapa. Di depan itu ada kayak kecelakaan ya, 2 minibus. Nah, di depannya itu mereka ngeliat kayak ada wanita yang melambaikan tangan ke mereka. Seakan-akan lagi minta tolong tuh sama mereka. Baru mau disamperin, tiba-tiba si Oki malah kerasukan. Ki, istighfar. Jangan sampai kamu kerasukan seluruhnya. Hahaha. Kalian akan jadi tumbal semua. Assalamualaikum. Tumbal apa maksudnya? Tumbal nyawa. Ada urusan apa sampai masuk ke tubuh teman saya? Saat ditanya, nggak ada jawaban apa-apa tuh dari sosok tersebut. Dia cuman kayak menggeram-geram sambil matanya itu bener-bener nyorot tajam ke arah Desra dan yang lainnya. Beberapa saat setelahnya, sosok itu berhasil dinetralisir tuh sama Hendra dan mereka pun kembali lanjut berjalan. Singkat cerita, sampailah tuh mereka di Tangerang, tapi karena emang udah kemalaman, mereka pun cari penginapan tuh buat tidur terlebih dahulu. Nah, di situ mereka beres-beres, bersih-bersih, tapi perutnya lapar nih. Akhirnya Kodir tuh kebagian buat beli makanan di luar saat itu. Saat mereka lagi asik ngobrol tuh, ngumpul-ngumpul, tiba-tiba kedengeran kayak ada suara air yang nyala di keran WC. Di situ saling tatapan tuh satu sama lain. Apa iya si Kodir ini udah pulang masuk WC? Sunanto akhirnya ngecek air tuh di kamar mandi. Tapi pas dibuka pintunya, suara air itu pun berhenti. Seolah-olah nggak ada yang buka keran air tersebut. Pas pintu kamar mandi ditutup lagi, sekitar 10 menitan lah, kembali terdengar suara air di kamar mandi. Karena males, akhirnya mereka biarin aja tuh. Suka-suka lu dah.
Esok paginya mereka semua berangkat tuh ke rumah Dozer yang ternyata keluarganya itu di sana lagi pada ngumpul. Akhirnya mereka pun disambut oleh keluarga Dozer. Di ruang tamu semuanya tuh kaget kecuali Desra ketika ngeliat ada lukisan Dozer yang gede banget. Sebenarnya ibunya Dozer ini udah cerita ke Desra mengenai lukisan ini. Nah, disinilah ternyata ada kisah yang sangat menyeramkan di balik lukisan Dozer ini. Jadi kita flashback dulu nih ya. Setelah Dozer hilang, tanggal 7 November tahun 2007, tepat di hari ulang tahunnya Dozer tuh, si Hendra ini datang dong ke rumah orang tua Dozer, membawa sebuah lukisan. Lukisan itu adalah gambaran sketsa dari Dozer yang mana sangat besar, lengkap dengan figuranya. Tapi, jika diperhatikan lebih detail, lukisan itu terasa berbeda. Hendra juga mengaku kalau dia tuh mesen lukisan ini di daerah Bandung. Ibunya Dozer pada saat itu ngerasa aneh dong. Ngapain nih anak malam-malam bawa lukisan Dozer ke rumah dia? Ditambah lagi pada saat itu kelakuan Hendra tuh bener-bener aneh banget kalau kata ibu Dozer. Sifatnya itu bener-bener menyerupai Dozer di malam itu. Sekitar jam 11 malam Hendra ini minta dimasakin masakan yang biasa Dozer suka. Dan juga pas makan, si Hendra ini tangannya kidal, yang mana itu juga gayanya Dozer. Tapi melihat hal itu ibunya masih tetap positive thinking malam itu. Nah, selesai makan mereka semua tuh siap-siap buat tidur. Di situ Hendra izin minta nginep sama ibunya Dozer. Katanya dia tuh pengen tidur di kamar Dozer karena kangen gitu loh. Ya udah, ibunya Dozer kan gak mikir apa-apa ya. Dia izinin aja karena kan emang mereka itu juga udah dianggap anak-anak sendiri lah secara teman dari sekolah. Nah, ketika tengah malam ibunya Dozer udah tidur, tiba-tiba aja dia itu mimpiin Dozer. Usir Hendra, Bu. Dia setan. Usir, Bu. Nah, ibunya Dozer tuh langsung kebangun, shock, dan buat nenangin kegelisahannya, dia tuh langsung pergi ke kamar bibinya. Nah, dibangunin tuh bibinya dan langsung diajak ke kamar Dozer. Ya pengen ngeliat lah, si Hendra itu beneran Hendra bukan sih? Nah, di perjalanan menuju kamar Dozer ini, si bibi itu cerita kalau tadi sebelum dia tidur sempet ada yang gangguin dia, kayak goyang-goyangin tuh kasurnya hingga akhirnya dia kebangun. Dan pas kebangun dia tuh ngeliat udah ada sosok pocong tuh berdiri di depan pintu kamarnya. Bibinya shock tuh ketakutan hingga akhirnya ibunya Dozer datang gak lama kemudian. Yaudah mereka jalan tuh ke kamarnya Dozer. Pas dibuka pintunya, mereka ngeliat Hendra tuh lagi tidur dengan posisi membelakangi mereka. Hingga gak lama, kepala Hendra tuh kayak kretek-kretek tulang patah, muter ngeliat ke arah mereka. Langsung ngibrit tuh mereka ke kamar ibunya Dozer. Apalagi kan ini mereka ya ibu-ibu lah bisa dibilang. Di sini mereka baru sadar kalau Hendra itu bukan manusia. Dan mereka pun gak bisa tidur sampai jam 2:30 pagi. Lagi nahan-nahannya takut, si Hendra ini malah ngetuk-ngetuk pintu kamar ibunya Dozer. Dia buka tuh pintu tanpa persetujuan, lalu di situ Hendra tersenyum ke ibunya Dozer. Jangan dipindah ya Bu, lukisannya. Hendra pamit mau pulang dulu. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung ikutin tuh Hendra sampai di Satpam Komplek. Nah setelahnya, Ibu Dozer nanya dong sama Satpam Komplek, Pak, tadi ngeliat nggak ada cowok dengan ciri-ciri kayak gini lewat di sekitar sini? Dan Satpam Komplek pun bilang kalau dia nggak lihat sama sekali ada cowok maupun kendaraan yang lewat. Nah itu tadi cerita flashback ya, asal-usul dari lukisan Dozer, di mana Hendra ini sama sekali nggak ngerasa kalau dia ngasih lukisan Dozer tersebut. Lah terus siapa dong? Mendengar cerita dari ibu Dozer ini, mereka semua tuh kayak shock gitu ya, kecuali si Desra. Karena emang gak nyangka juga kalau keluarga Dozer itu mengalami teror yang lebih parah dari apa yang mereka alami. Desra ngasih tahu tuh maksud dan tujuan mereka kumpul-kumpul hari ini di rumah Dozer. Mulai dari Dozer hilang di mana dan juga kenapa mereka masih kerap diganggu hal-hal horor.
Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Orang tua Dozer sebenarnya saat itu tuh udah pasrah ya ketika pencarian udah dihentikan. Mereka tuh sebenarnya udah melakukan segala upaya ya untuk menemukan Dozer, tapi hasilnya nihil. Dan juga mereka cerita selama proses pencarian itu, mereka banyak tuh mengalami gangguan-gangguan berupa penampakan maupun dimimpikan hal-hal yang horor. Desra dan Hendra juga sempet tuh ke kamar Dozer pengen lihat-lihat dan nyari tahu lah. Nah, pas mereka masuk, Desra itu ngerasa kalau kamarnya Dozer itu bener-bener hawa mistisnya sangat kental. Dan Hendra ngeliat ada satu sosok di pojok ruangan itu yang berpakaian seperti orang kerajaan. Yang mana sosok itu mengaku sudah lama mengikuti Dozer. Selain itu ternyata terdapat banyak sosok lain tuh kalau kata Hendra di kamar Dozer. Salah satunya adalah sosok pocong yang wajahnya hitam. Akhirnya setelah seharian di rumah Dozer, orang tua dari Dozer ini minta supaya mereka tuh pergi aja ke Tasik. Di sana itu ada rumah kakeknya Dozer yang mungkin akan menjawab semua pertanyaan ini. Akhirnya setelah itu Desra sama yang lainnya pun balik tuh ke penginapan. Nah, sekitar jam 11 malam mereka udah sampai penginapan, mulai lapar dong. Nah, di situ Desra sama Kodir minjem motor tuh dari karyawan penginapan tersebut. Jalanlah tuh mereka ke jalanan yang besar tempat tukang nasi goreng ada. Nah, masalahnya jalanan tuh udah bener-bener sepi saat itu dan mereka pun harus ngelewatin jalanan yang pinggirannya itu ada kuburan Cina. Wah, Dir, ntar kalau ada vampir atau poci gimana nih? Alah, tutup aja pakai kertas kayak di film-film. Mungkin waktu itu setan denger nih percakapan mereka atau gimana lah. Tepat di belokan mau ke kuburan Cina, lampu motor itu menyorot ada sosok pocong yang berdiri di tiang listrik dengan kain dekil kumelnya. Bukannya lari, si Kodir malah mau ngecek ke tempat tersebut. Ini pocong beneran apa pocong bohongan, kata si Kodir. Lah buset. Pas si Kodir mendekat ke arah pocong tersebut, pocongnya malah hilang dan pindah ke depan si Desra. Di situ Desra tuh langsung kayak teriak-teriak ya, Allah Akbar, Allah Akbar. Hingga akhirnya si Kodir lari lagi tuh ngampirin si pocong yang ada di depan Desra. Di situ baru si Kodir marah-marah sama pengen baca-baca, pocongnya udah pindah lagi. Entah apa karena Kodir saking beraninya. Dan mereka pun akhirnya segera pergi tuh naik motor dari situ. Pagi harinya mereka beres-beres buat check out dan langsung jemput orang tua Dozer untuk pergi ke Tasik, rumah kakeknya Dozer nih. Perjalanan saat itu memakan waktu yang cukup lama, sekitar 10 jam, hingga akhirnya mereka sampai jam 9 malam di rumah kakeknya Dozer. Kenapa cukup lama? Karena emang ini bukan Tasik kota ya, melainkan harus ke pelosok-pelosok, di mana jalanannya juga belum diaspal pada saat itu. Karena sudah kelelahan, mereka pun tertidur pulas tuh di malam itu. Hingga entah jam berapa ya si Desra itu kebangun pengen kencing. Langsung dong dibangunin si Kodir tuh buat minta temenin. Kenapa minta temenin sama Kodir? Ya lu tau lah. Baru aja keluar kamar. Udara di kampung memang malam itu bener-bener dingin. Jalan lah tuh mereka ke WC. Sesampainya di WC mereka masuk bergantian dong. Si Desra duluan baru si Kodir. Ternyata si Kodir ini bukan buang air kecil. Melainkan berak. Kesel lah tuh si Desra pada saat itu. Buset, gue nungguin dia lama dong nih kalau berak. Hingga saking lamanya tuh, si Tatang pun nyusul ke WC karena emang dia juga kebelet. Sebenarnya ada kejadian lagi sih di malam ini, di mana si Tatang itu sempet digampar ya sama makhluk bocah hitam yang nyamperin dia. Dan bahkan sampai ada bekasnya tuh di pipinya si Tatang. Rada-rada mirip ceritanya sama gua Mr. Popo waktu dulu kalau kalian tahu. Tapi karena kepanjangan kita skip aja cerita ini, jadi langsung masuk ke pagi harinya. Dimana mereka semua udah ketemu sama kakeknya Dozer. Dan disinilah kakeknya Dozer bercerita mengenai sebuah kebenaran.
Dulunya Uyut Dozer adalah seorang veteran pejuang sebelum negara merdeka. Uyut merupakan manusia yang gak pantang menyerah dan selalu berusaha mendapatkan apa yang menjadi kemauan dia. Saat berumur 20-an, Uyut mulai belajar ilmu-ilmu yang menjadi perlindungannya. Namun yang sangat disayangkan, Uyut jauh sama jalan yang diajarkan oleh agama. Kesehariannya dihabiskan berguru dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekitar umur 28-an, Uyut menikah dan mempunyai satu-satunya anak, yaitu saya, kakeknya Dozer. Meskipun sudah menikah dan mempunyai anak, tetapi Uyut masih menganut ilmu-ilmu sesat. Karena masih merasa kurang tinggi ilmunya, Uyut sering berdiam diri di goa di salah satu pegunungan yang ada di Tasik. Dan pernah suatu malam di saat Uyut tidak ada di rumah, jam 1 malam, ada yang mengetok pintu dengan pelan. Sesaat saya bangun, waktu itu saya masih berumur 12 tahunan. Saya mengira kalau itu Uyut yang mengetuk pintu. Tapi pas dibuka pintunya, ternyata itu adalah sesosok pocong dengan muka yang penuh belatung. Saat itu juga saya langsung pingsan. Jadi mungkin inilah jawaban yang selama ini mereka cari. Kita lanjut lagi nih, cerita dari kakeknya Dozer. Gak hanya itu, pernah suatu ketika di saat istrinya Uyut lagi mandi, saya ngelihat kayak ada seperti genderuwo mengintip di sela-sela bambu, di mana kamar mandi zaman dulu itu adanya di luar ruangan, dan hanya bambu yang menjadi dindingnya. Sebenarnya istri Uyut serta saya sudah sering menegur Uyut untuk berhenti dari ilmu hitam, tapi nggak pernah digubris hingga istri Uyut meninggal dunia. Setelah istri Uyut wafat, saya memutuskan untuk pisah rumah dari Uyut karena saya sudah tidak nyaman serumah dengan orang yang mempunyai ilmu hitam dan memelihara jin yang begitu banyak. Nah, di sini kakeknya Dozer tuh juga cerita kalau dia tuh udah biasa ngalamin hal-hal ganjil lah karena Uyutnya ini. Tapi di sini justru dia tuh nggak setuju sama apa yang dilakukan oleh Uyutnya Dozer. Justru kakeknya Dozer ini malah memperdalam ilmu agama. Dia tuh pengen kayak ngelawan jin-jin dan setan-setan yang telah memperdaya Uyutnya Dozer ini. Ya supaya Uyutnya ini sadar kalau yang dia lakuin itu adalah salah. Jadi pernah di suatu malam kakeknya Dozer ini masuk ke kamarnya Uyut nggak sengaja. Di situ dia ngeliat Uyutnya itu kayak lagi meditasi gitu. Nah, kakeknya itu juga ngeliat kalau di sekeliling Uyut itu ada banyak jin-jin dan setan yang mengelilinginya. Salah satunya adalah sosok pocong yang biasa ngikutin di belakang Uyut. Kakek pun langsung bergegas tuh ngaji di ruang depan. Sengaja suaranya dikeraskan pada saat itu. Dan entah kenapa, barang-barang sama benda-benda tuh pada berjatuhan di sekitar kakek. Entah apakah setan dan jin-jinnya itu tidak nyaman dengan lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan oleh kakek saat itu. Waktu terus berjalan dan umur Uyut sudah nggak muda lagi, sekitar 75-an. Namun di umur segitu tenaga dan fisiknya Uyut masih terlihat muda. Saya khawatir itu adalah efek ilmu Uyut, dan saya terus berusaha supaya mengajak Uyut ke jalan Allah. Sampai-sampai di kejadian ini, jauh setelah itu, di malam Jumat, bapaknya Dozer waktu itu sudah menikah sama ibunya Dozer. Baru beberapa hari bapaknya Dozer pindah ke Bandung, saya sudah bertekad kalau hari itu saya harus mengajak Uyut buat pindah ke rumah saya. Lalu pas saya datang ke rumah Uyut saat itu, sekitar ba'da Isya, perasaan saya sudah nggak karuan. Ternyata benar, rumah Uyut seperti tidak terurus. Saya langsung masuk ke dalam. Di situ ternyata Uyut sedang tergeletak dan merintih kesakitan. Saya membaca ayat suci Al-Quran sambil memegang Uyut. Namun suara dari jin lebih terdengar di telinga saya ketimbang bacaannya sendiri. Dan keadaan makin mencekam ketika si pocong mendekat. Dan pocong itu seperti posisi ruku. Mulutnya kelihatan rata, tapi dia bisa berkata, 7 turunan kami akan menempel kepada keluarga kalian. Saya sendiri tidak takut.
dan terus-menerus baca ayat-ayat suci Al-Quran. Entah berapa lama hingga lambat laun Uyut tertidur. Saya sadar, sejahat-jahatnya Uyut, dia tetap bapak saya juga. Hingga sebelum azan subuh berkumandang, Uyut bilang ke kakek, Saya mau taubat. Buang semua pusaka saya. Saya taubat. Dan inilah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Uyut sebelum meninggal. Setelah 7 hari Uyut meninggal, benda pusakanya tuh semua dibuang ke gunung, dan harta, terus juga rumah dari Uyut itu dijadiin pesantren sama masjid oleh kakeknya Dozer. Nah, setelah kejadian itu, kakeknya Dozer tuh nitip pesan sama orang tuanya Dozer, jangan sampai sekali-sekali ngikutin jejaknya Uyut. Ya, walaupun jin dari peliharaan Uyut itu mengancam akan mengganggu tuh 7 turunan Uyut, tapi ya tetap aja, jalanlah di jalan agama. Tapi kakeknya itu kayak punya firasat ya, nanti keturunannya itu bakal ada yang ngikutin jejaknya Uyut. Dan ternyata itu adalah Dozer. Itu terlihat pas dia SMA, jadi Dozer ini pernah datang tuh sendirian ke rumah kakek, katanya sih kangen. Tapi kakeknya itu curiga pada saat itu karena selalu ada tuh sosok pocong yang mengikuti Dozer. Kakeknya Dozer ini sebenarnya udah ngingetin berulang kali tuh sama cucunya, tapi kayaknya sifat Uyutnya ini nurun ke Dozer, yaitu sifat keras kepala, hingga terjadilah sebuah tragedi Dozer di Pegunungan Bogor. Kakeknya Dozer pun bilang pada saat itu, ya wallahualam, intinya dia tuh ikhlas hidup matinya Dozer kepada Sang Pencipta. Dan kakeknya itu juga cerita kalau dia tuh sempat dimimpikan oleh Dozer. Kek, tolong sampaikan maaf ke bapak sama ibu. Dozer mau pergi selama-lamanya. Pas kakeknya selesai cerita, semua itu kayak langsung nunduk gitu ya. Sedih deh, nggak nyangka kalau temennya itu Dozer ngelakuin hal-hal kayak begitu. Di situ Desra sambil sedih ya, nanya tuh sama kakeknya. Jadi kek, Dozer itu sebenarnya udah meninggal apa masih hidup? Tapi kakek nggak jawab apa-apa, dia cuman tersenyum doang. Nah, setelah pada cerita-cerita nih, kakek pun mengajak mereka buat sholat maghrib berjamaah tuh di pesantren. Dan juga sebenarnya Desra nih masih punya firasat yang gak enak ya. Karena mereka itu sebetulnya belum cerita apa yang mereka alami ke kakeknya Dozer. Dan bener aja tuh firasat Desra. Pas mereka lagi jalan mau sholat maghrib ke lapangan pesantren, Jejen, Sunanto, sama Tatang kerasukan. Jejen sama Sunanto lompat-lompat tuh, kayaknya dia kerasukan pocong. Nah di situ si Tatang ngelus-ngelus rambutnya tuh, seakan-akan rambutnya itu panjang padahal enggak. Sementara si Kodir lihat makhluk berbulu di pohon yang besar. Di saat lagi chaos kayak gini, tiba-tiba si Hendra yang biasanya netralisir keadaan malah pingsan saat itu. Sementara si Desra itu kayak ngeliat banyak orang yang bergelimpangan atau mati di lapangan pesantren tersebut, hingga akhirnya membuat dia menangis. Langsung lah tuh kakek ambil alih baca-baca ayat suci. Nah si Jejen sama Sunanto yang kerasukan pocong tuh seakan-akan pengen mendekat ke kakek. Tapi entah kenapa mereka tuh selalu mundur, seakan-akan tidak bisa mendekati kakek. Hingga akhirnya Doni sama Desra berhasil mengeluarkan sosok pocong dari tubuh Sunanto. Dan tinggal satu nih, si Jejen yang masih kerasukan. Si Jejen sebelum dikeluarin sempat bilang kayak gini. Cucu kamu sudah ada di alam kami. Sudah mati. Mendengar itu, Desra sama yang lain tuh kayak terkejut sekaligus sedih ya. Siapa coba yang gak sedih? Kehilangan Dozer, teman bermain sejak sekolah dulu. Selanjutnya setelah situasi normal, mereka semua dikumpulkan di masjid tuh, disuruh berwudu sama juga sholat taubat. Nah setelah sholat taubat itu selesai, kakek pun menceramahi mereka. Semenjak datang ke sana, Desra dan temannya memang diikuti oleh banyak sosok makhluk halus, seperti Kunti, Genderuwo, terlebih pocong peliharaan Uyut. Namun pocong itu mulai mengikuti saat hilangnya Dozer, dan selalu bersembunyi di balik pikiran kalian, dan akan datang ketika makhluk itu dipanggil oleh Desra dan teman-temannya. Kayaknya kakeknya Dozer ini masih menyimpan suatu rahasia yang dia tahu.
mengenai hilangnya Dozer, yang dia itu nggak ungkapin ke Desra maupun yang lainnya. Mereka sadar kalau kejadian-kejadian yang dialami sama mereka itu ya akibat ulah mereka sendiri. Mulai dari Desra yang suka penasaran, terus juga si Kodir yang suka nantangin, dan juga si Hendra tuh yang suka mempermainkan sosok-sosok tersebut. Hal itu tentunya membuat si setan itu jadi pada suka dong, dan berakhir dengan mereka yang termakan hasutan dan tipu daya setan itu sendiri. Di situ Desra bener-bener nangis sekaligus menyesalah dengan apa yang dia lakukan selama ini. Dia berjanji tuh nggak bakal main-main kayak jelangkung lagi, mediumisasi lagi, dan lain-lain lah. Dia tuh sadar semakin dia main kayak begitu, dia akan semakin terjerembab ke dalam tipu daya setan. Itu dia guys, akhir dari kisah Dozer, dimana kita nggak sangka-sangka ya ternyata apa yang menimpa mereka itu mulai dari hilangnya Dozer sampai gangguan-gangguan yang terus-terusan menghantui mereka ya akibat ulah mereka sendiri. Jadi nggak ada hubungannya tuh sama tempatnya angker lah, tempatnya horor lah, jadi nggak ada hubungannya. Sebenarnya di part 2 itu kalau kalian ngeh ya, Pak Ali yang ngebantuin mereka tuh udah bilang mereka harusnya tuh bertaubat karena itu semua hanya tipu daya setan. Sebelum pada akhirnya kakek Dozer tuh juga bilang hal yang sama kepada mereka. Ya lagi-lagi itu semua tipu daya setan. Dan akhirnya jawaban gue juga terjawab kenapa selama ini mereka tuh kayak digangguin ekstrim banget. Mulai dari penampakan-penampakan yang sering banget muncul, dimana kalau kita jadi manusia normal kadang-kadang lihat setan aja tuh gak bisa gitu loh. Tapi ini kenapa kok penampakan-penampakannya tuh sering banget muncul. Ternyata itu ada sangkut pautnya ya dengan uyutnya Dozer yang dulunya itu menggunakan ilmu-ilmu hitam. 3 part akhirnya kelar juga. Makasih buat kalian yang udah ngikutin cerita Dozer nih di RJ5. Kalau misalnya kalian masih ngerasa kurang puas atau pengen nanya-nanya, gue buka opsi nih. Kalau misalnya gue adain Q&A sama MWV Mistik kayak gimana. Makanya kalau banyak yang request nih sampai komen ribuan di Instagram gue, makanya gue bakal adain Q&A sama MWV Mistik. Atau bisa jadi mungkin narasumbernya kita undang. Makanya komen yang banyak sampai ribuan, nanti baru gue dengerin tuh kalau ternyata banyak yang pengen untuk dilanjutkan. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi, kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.